Karena sakit hati melihat istrinya berpaling dengan laki-laki lain, suaminya pun langsung menghabisi istrinya sendiri, sekaligus selingkuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Kronologi pembacokan yang menewaskan 2 orang di sebuah rumah kosan yang berlokasi di perumahan Gria Anugrah, tepatnya di Bangkalan pada Selasa 22 April 2025. Akhirnya terjawab sudah, pelakunya adalah suaminya sendiri, yang saat itu melihat sang istri berselingkuh dengan laki-laki lain. Sebab dirinya meyakini kalau istrinya tidak demikian, apalagi sudah menemaninya sejak puluhan tahun. Tapi kepercayaan itu mulai goyah saat dirinya pulang ke rumahnya pada Senin 21 April 2025. Dia mendapati istrinya tidak ada di rumahnya. Menurut pengakuan dari anaknya, ibu mereka berpamitan untuk membeli air minum ke sebuah toko, tapi di momen ini tidak kunjung pulang juga. Akhirnya suami memutuskan untuk menelepon sang istri. Saat itu teleponnya pun diangkat dan istrinya menjawab kalau dia sedang tidur di rumah. Dari sinilah kecurigaan sang suami terhadap istrinya. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di Rangkuman Kisah Nyata. Ini motornya. Ciri-ciri motornya itu bersih. Jadi saya masuk dengan sopan, saya ngetok pintu, assalamualaikum. Saya ketok lagi, yang kedua masih seperti itu. Akhirnya saya jengkel, saya dobrak, Pak. Saya dobrak jendar. Istri saya itu dalam waktu 1 tahun itu kalau diam di rumah sama saya itu pasti cekcok, Pak. Setelah saya pergoki berduaan, kok mestinya kayak gini, kata saya. Abdul Rojak dan Eka Fatmawati Dewi diketahui sudah menikah sejak 25 tahun. Mereka berdua dikaruniai 2 anak. Setahun belakangan, sifat istrinya agak sedikit berbeda. Waktu itu, teman dari pelaku selalu memberikan informasi bahwa kalau Eka, sang istri bersama laki-laki lain, berboncengan dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Seorang teman pelaku memberikan informasi ini kepada Rojak, dikarenakan Rojak dan Eka sudah menikah 25 tahun lebih. Rojak pun tidak menggubris apa yang dikatakan oleh temannya. Dia percaya bahwa sang istri tidak demikian, tidak mungkin berpaling dengan laki-laki lain. Rojak terus berusaha mempertahankan biduk rumah tangganya selama 1 tahun terakhir meskipun mulai tidak harmonis dengan sang istri. Selama itu pula, ia masih berupaya tidak menggubris informasi miring tentang istrinya. Namun, pendirian Rojak mulai goyah. Pria rambut gondrong itu menerima masukan dan saran dari temannya. Waktu itu, di mana teman dari Rojak menelponnya dan menanyakan hubungan Rojak dengan sang istri. Rojak bilang, hubungannya dengan sang istri baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun. Teman Rojak pun menjawab, "Oh, jangan begitu. Tadi saya melihat kalau istri kamu berboncengan dengan laki-laki lain." Dari telepon tersebut, Rojak langsung mencari tahu siapa yang membonceng istrinya. Dikarenakan Rojak tidak lagi di rumah, dia pun langsung pulang ke rumah untuk memastikan bahwa istrinya ada di rumah atau tidak. Sesampainya di rumah, benar aja Eka sang istri tidak ada di rumah. Lalu Rojak menanyakan hal ini kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pun menjawab kalau ibunya pergi ke toko untuk membeli air minum. Lalu di momen ini Rojak menelpon sang istri dan menanyakan kabar keberadaannya. Setelah telepon diangkat, Rojak bertanya, "Kamu kemana? Beli air minum kok nggak pulang-pulang?" Sang istri menjawab, "Saya tidur di rumah." Rojak pun berkata, "Tidur di mana? Saya lagi di rumah ini, tapi tidak ada kamu." Setelah telepon itu terputus, kecurigaan pun mulai menggila dan dia terbakar dengan api cemburu. Lalu Rojak mencari tahu kemana perginya sang istri dan bersama siapa dia perginya. Rojak waktu itu mencari tahu nomor laki-laki yang membawa istrinya pergi. Di momen ini Rojak mendapatkan nomor laki-laki yang membawa istrinya pergi.
Dia pun meminta tolong pada temannya untuk menelponkan laki-laki tersebut. Setelah telepon diangkat, bukannya laki-laki itu yang mengangkat teleponnya. Justru malah Eka, istri dari Rojak, yang mengangkat telepon tersebut. Waktu itu istri Rojak menjawab, Agus sedang tidur. Terus waktu itu teman dari Rojak menanyakan keberadaan mereka berdua. Lalu Eka menjelaskan posisinya sedang di Surabaya. Di momen ini Eka tidak mengetahui kalau yang barusan ditelepon adalah teman dari sang suami. Setelah itu Rojak pun berniat pergi ke Surabaya dengan meminjam mobil temannya. Tapi di sini Rojak menunggu istrinya pulang. Biasanya istrinya setelah 2 jam baru pulang ke rumah. Waktu itu sang suami sempat menunggu kepulangan sang istri hingga jam menunjukkan pukul 23.00. Tapi istrinya tidak pulang juga. Di mana di momen ini Rojak gelisah dan cemas terhadap istrinya dan menunggu keberadaan istrinya pulang ke rumah. Setelah Rojak berpikir, terbesitlah dalam pikirannya bahwa 10 hari lalu dia sempat mengantar istrinya pergi ke Surabaya untuk mengambil barang COD-an. Tapi pada waktu itu di mana istrinya melakukan COD, Rojak hanya disuruh menunggu agak jauh dari perempatan jalan. Dan sang istri berjalan untuk mengambil barang tersebut. Tapi di momen ini Rojak melihat bahwa sang istri mengambil barang. Yang memberi barang tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Rojak. Yang pada saat itu Rojak bertanya dan marah-marah kepada istrinya dan menanyakan siapa laki-laki tersebut. Setelah tidak tidur 1 malaman, Rojak pada pukul 08.00 pagi hari meminjam mobil temannya. Dan dia langsung menuju ke Surabaya dan menuju di mana sang istri awalnya mengambil barang COD tersebut. Setelah sampai di mana tempat waktu istri COD, Rojak melihat motor gede yang terlihat persis dengan temannya. Motor tersebut terparkir di rumah terduga sang istri dan selingkuhannya. Saat itu Rojak pun turun dan mengetuk pintu, ucapnya Assalamualaikum. Tapi saat itu tidak ada respon. Tapi di mana di momen ini Rojak mendengarkan kalau ada seseorang di dalam rumah tersebut dengan bicara berbisik. Lalu Rojak mengetuk pintu kedua kalinya, tapi tidak dibukakan juga. Karena sudah tidak sabar, akhirnya Rojak mendobrak pintu tersebut. Dari balik pintu rumah kos tersebut dengan dinding tembok berwarna merah muda, Rojak mendapatkan istrinya yang bernama Eka dengan seorang pria yang bernama Agus. Yang saat itu dikatakan sebagai selingkuhan sang istri. Dikarenakan terkejut melihat sang suami, Eka pun kabur bersama Agus. Tapi di momen ini Rojak langsung membacok mereka dengan sebuah celurit dan berulang-ulang membacok mereka berdua. Terus di momen ini Rojak menangis karena teringat dengan sang anak. Fakta baru diketahui lokasi kejadian insiden pembacokan istri dan selingkuhan, tepatnya di Desa Martajasa, Kelurahan Malaja, Kecamatan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa 22 April 2025. Eka yang merupakan warga dusun Kejawan Utara di Desa Kawanyar Barat, Kecamatan Kawanyar, dan selingkuhannya yaitu Agus, warga Desa Ketateng, Kecamatan Kawanyar. Ternyata polisi menemukan sebuah barang narkotika yang berjenis SB di lokasi kejadian tersebut, yaitu kamar kos yang ditempati Agus dan selingkuhannya si Eka. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi mengkonfirmasi penemuan barang tersebut ditemukan di tempat kejadian TKP. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang yang diduga milik korban. Barang tersebut yakni narkotika jenis SB seberat 9 gram dan sebuah pipet yang digunakan oleh mereka. 2 barang itu ditemukan polisi di dalam TKP pembunuhan tersebut. Semuanya barang itu diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian. Dengan temuan itu, polisi terus mendalami kasus ini dan melakukan penyelidikan pemilik barang haram tersebut. Polisi juga belum merincikan barang apa saja yang dibawa dari TKP. Saat dievakuasi, kondisi Eka sempat kritis namun meregang nyawanya ketika tiba di rumah sakit Bangkalan. Sementara korban yang bernama Agus ditemukan tewas bersimpat cairan merah
di kamar mandi dengan luka bacok di sekujur tubuhnya. Mendengarkan keterangan secara gamblang dari pelaku rojak, Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi mengatakan peristiwa ini sudah selesai dan meminta pelaku rojak untuk tegar dalam menghadapi persoalan tersebut. Polisi menjelaskan penangkapan terhadap rojak dilakukan sekitar 1 jam. Setelah kejadian tersebut, saat itu pelaku sedang mengendarai kendaraan mobil roda 4 di jalan raya, tepatnya di Desa Martajasa, Kelurahan Malaja, Kota Bangkalan. Atas perkara ini, polisi menyita sebilah senjata tajam berjenis celurit. Celurit tersebut masih berlumuran darah dan ujung celurit tersebut tampak patah sekitar 1 meter. Pelaku rojak kini dijerat dengan pasal 338 KUHP atau 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun penjara. Itulah sedikit informasi dari sebuah perselingkuhan yang berujung pembunuhan. Cerita ini aku rangkum menjadi sebuah kisah cerita yang nyata. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tinggalkan di bawah kolom komentar.